Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah template sederhana menggunakan framework PHP Twitter Bootstrap. Nah, sebelumnya memang kita sudah membuat sebuah template menggunakan framework Twitter Bootstrap. Nah, sekarang maksudnya kita akan membuat template menggunakan framework CodeIgniter ya. Nah, kenapa kita membuat template dua kali? Karena untuk Twitter Bootstrap itu hanya untuk membuat sebuah tampilan saja. Akan tetapi pada CodeIgniter kita akan melakukan coding di situ karena CodeIgniter merupakan framework PHP. Ya, sebelumnya kita akan melihat dulu hasil dari pekerjaan kita sebelumnya, yaitu membuat sebuah template menggunakan Twitter Bootstrap. Localhost site Bootstrap. Nah ini maaf, bukan ini maksudnya. Nah, ini kita sudah membuat template seperti ini yang nanti kita akan kombinasikan, kita akan gabungkan antara template ini dengan template CodeIgniter ya. Tapi sekarang kita tidak akan bahas ini dulu. Kita akan membuat template sederhana dulu menggunakan menggunakan CodeIgniter ya. Yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu tentunya mengkopikan folder CodeIgniter, framework CodeIgniter ke dalam folder htdocs. Akan tetapi saya sudah lakukan itu, saya sudah kopikan dan sudah saya rubah namanya menjadi CI. Nah, ini nih ya. Apakah folder ini sudah siap kita gunakan atau belum? Mari kita coba saja, kita cek. Nah, seperti ini. Ini berarti CodeIgniter siap untuk kita gunakan. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah template. Nah, sekarang saya menggunakan Sublime Text ya untuk text editornya. Tapi untuk kalian silahkan gunakan text editor favorit kalian masing-masing. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada application system user guide. Nah, kita hanya akan menggunakan folder ini yang ada di application dan tiga folder penting lah yang kita akan gunakan, yaitu config, controller, terus kemudian model sama view yang biasa disebut dengan MPC ya. Tapi untuk pembuatan template ini kita hanya baru menggunakan ini yang controller sama yang view ya. Oke, kita langsung saja membuat sebuah template. Pertama-tama kita akan membuat template untuk controllernya. Di sini kita new file saja, kemudian kita save dulu. Kita kasih nama template.php ya. Nah, isinya gimana? Isinya kita lihat saja di sini yang welcome ya. Ini adalah pembuatan sebuah controller standarnya seperti ini. Kita contek saja lah. Kita paste di sini, kita save. Jangan lupa ini ganti jadi template. Nah, penamaan ini harus sesuai dengan nama file. Kemudian harus diawali dengan huruf besar. Oke ya. Nah, kemudian kita di sini membuat beberapa metode. Yang pertama kita akan membuat metode index ya, index. Kemudian di sini kita isi saja. Kita akan membuat tampilan tampilannya kurang lebih seperti inilah. Kita lihat dulu biar enak. Nah, ada header ya, ada menu, ada konten. Ketika kita klik home, kita akan kasih ke konten pertama. Kemudian kita klik menu 1, akan tampil konten di menu 1. Menu 2 begitu juga seterusnya ya. Nah, kita balik lagi lah sini. Nah, di sini kita save dulu. Kemudian kita bikin ini data ya. Kita bikin array. Yang pertama header,
header sama dengan header. Saya ini tekan Ctrl Shift D ya. Kemudian satu lagi Shift D. Ini untuk menu. Ini untuk menu. Kemudian ini untuk konten. Ini juga konten. Ini untuk footer. Nah, oke, kita jelaskan aja dulu ya. Ini saya buat seperti ini, ini namanya array ya, array, dimana header ini nanti akan dipanggil menjadi variabel header. Nah, adapun sama dengan ini yang header ini itu nama filenya nanti ya. Nah, kemudian ini kita bikin this view this load view. Kemudian kita panggil variabelnya dulu nama file yang ada di template yang ada di view. Nanti kita bikin namanya template aja, template array data. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke view, di sini kita buat new file namanya template ya, sesuai dengan metode yang sudah tadi kita buat, template.php. Nah, di template ini kita bikin, aturannya begini. Kalau misalkan kita membuat konfigurasi controller itu, ini harus PHP ya, jangan haram hukumnya menampilkan echo atau sebagainya di controller ya. Adapun untuk begitu juga di view itu hanya untuk menampilkan saja, tidak untuk logika di sini nggak boleh ya. Kita di sini bikin HTML saja, kemudian biasa ya, struktur HTML kita lengkapi saja. Template sederhana, misalkan body. Nah, sini saja. Nah, ini kita akan membuat table saja lah, pakai table aja dulu, nanti bisa kita ubah lagi. Kita kasih border aja 1, terus line-nya center, kemudian width-nya 80% aja lah, 80% dari browser maksudnya gitu. Kemudian kita kasih di sini baris pertama, yaitu baris pertama kolom pertama itu header ya. Header kita kasih dulu kayak gini. Biar cepat kita ini aja lah, kita duplikat Shift D. Nah, enter, kita bikin rapi. Header, kemudian menu, kemudian konten, kemudian footer. Nah, ini kita sudah membuat satu file di controller ya, template.php, dan satu file untuk menampilkannya di view ya, sama juga namanya template. Tapi kalau namanya bebas sih, asal dikonfigurasi di sininya aja sama sesuai. Kita save, kita coba aja dulu ya. Nah, ini yang CI ini sebenarnya ini bisa diakses juga seperti ini, index.php, tampilannya akan tetap seperti ini. Kemudian /welcome, ini kontrolnya welcome kan, diakses juga akan tetap seperti ini. Kemudian / lagi index akan tetap juga seperti ini. Nah, karena kita kontrolernya tadi template, maka kita akan akses seperti ini, template. Nah, ya kan, ini juga bisa mengakses seperti ini, sama aja. Nah, di sini ada header, ada menu, ada konten, ada footer. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat ini kan file template ya. Kita akan membuat file satu persatu dari mulai header, menu, konten, footer. Nah, membuatnya tentunya di view ya, karena untuk menampilkan kita akan buat di sini
Di new file kita bikin saja header php ya, header.php. Nah, ini header ya kan, header.php. Oke. Kita bikin lagi menu.php. Ini menu, kita bikin aja dulu seperti itu. Kemudian new file lagi, konten, ini konten, bikin lagi footer, ini footer. Nah, sekarang kita akan coba lagi, kita akses lagi ya, ini di close aja lah. Kita akses lagi, apakah di sini akan berubah jadi ini header, ini menu, ini konten, ini footer? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena di template kita mendefinisikan secara statis ya. Di sini di template, mana template? Di sini bukan, di template yang ini, di view. Nah, kita ini mendefinisikan secara statis. Harusnya supaya bisa mengakses file-file yang sesuai, yang header ke file header, yang menu ke file menu, yang konten ke file konten, begitu seterusnya, kita harus seperti ini aturannya. PHP this load view $header. Nah, seperti itu. Header. Nah, coba kita akan coba di sini ya. Ini kalau ini berubah jadi ini header berarti benar. Nah, ini kan udah benar kan. Nah, sekarang kita copy paste aja biar cepet. Header, menu, konten, footer. Nah, ya kan udah berubah. Nah, sekarang kita bikin yang di menu. Yang di menu kita bikin di sini, mana menu ya, ini. Nah, kita bikin link ya, menu 1, menu 2 dan seterusnya. Kita bikin ref sama dengan, nah ini misalkan home. Nah, ini URL-nya kita ambil dari sini segini nih, segini. Kita paste di sini. Nah, kita paste di sini. Kemudian shift D. Misalkan di sini kita menu 1, kemudian menu 2. Udah cukup aja lah 2. Menu 1, menu 2 di save. Kemudian kita coba. Ya kan, ini home udah bener ya, ini konten. Nah, ini kan error kan, karena nggak ada. Kenapa ini nggak ada not found? Karena kita belum definisikan di sini di template yang ada di controller. Kita copy paste saja. Ya kan, satu lagi. Nah, di sini kita bikin menu 1. Kontennya konten 1. Ininya nggak ada yang dirubah, sama aja. Ini menu 2, kontennya konten 2. Kita save ya, kita reload. Nah, di sini ini home-nya ada kan, tapi menu satunya nggak ada. Nah, karena konten satunya nggak ada, jadi kita bikin konten 1 di view, new file,
konten1.php, konten1 kan. Ini ketika kita klik home, ini konten, nanti ke menu 1 seperti ini, menu 2 juga sama, kita buat aja menu 2 konten 2, konten2.php. Nah, konten 2222 kita save, kita reload. Nah kan, ini home, ini menu 1, ini menu 2. Terima kasih atas perhatiannya. Segitu saja dulu, silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.